Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Seperti biasa yang ingin saya angkat berkaitan dengan teman-teman Aswaja ya, yang ramai menyerbu. Aswaja ini orang, kalau di kalangan YouTuber, Aswaja ini orang yang merasa paling Islam. Dan lucunya menyalahkan ya orang-orang sekelas sekelas Syafiq Basalama, Khalid Basalama, Zainal Abidin dan banyak lagi. Padahal kalau berbicara dari sisi keilmuan mereka, asal bicara aja mereka itu. Terlalu banyak kebohongan-kebohongan yang dibuat oleh mereka, termasuk permasalahan Wahabi itu diangkat oleh mereka. Hanya ingin menunjukkan, wah kalau saya ini punya kemampuan bisa menanggapi Wahabi. Padahal 0% itu kalau saya lihat. Karena referensinya lapuk, itu referensinya lapuk, referensinya sangat rendah, tidak punya kemauan, tidak punya dasar-dasar yang kuat. Cuma logika melulu yang dipakai, apalagi si Zakka ya. Kalau Zakka ini kan logikanya wah diandalkan sebagai Alkitab paling sohe itu. Menurutnya ya, dia buktinya ingin selalu menyalahkan Wahabi. Padahal bukan Wahabi ya. Apa? Karena dia itu sebenarnya tidak paham apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tidak paham oleh apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, tidak paham yang disampaikan oleh Nasiruddin Albani, tidak paham dengan apa yang disampaikannya oleh Fauzan, Syekh Rabi'. Itu tidak paham semua. Ya maklum kan, hidup dalam sebuah tempurung ya. Bagaimana kalau kata dalam tempurung itu biasanya ya seperti itu, berkuar-kuar ya. Kuar-kuar, tapi sebenarnya jika dihadapkan kepada persoalan yang semestinya dia nggak bisa menanggapi gitu, menanggapinya pun setengah hati ya. Contohnya banyaklah yang saya ungkapkan, hingga untuk mencari pembenaran itu, misalnya mencari ceramahnya Ustadz Ade Hidayat, tokoh-tokoh organisasi dalam rangka membenarkan pendapatnya, padahal pendapatnya tetap saja salah. Bagaimana mungkin seorang Zakka itu bisa mengalahkan lawan-lawannya ya? Sementara di dalam benaknya sudah ada kebencian, yaitu segumpal kebencian di dalam jiwanya, yaitu benci Wahabi. Tidak ada ceritanya orang yang subjektif itu bisa bersikap adil. Nggak bisa. Tidak ada ceritanya orang yang penuh dengan yaitu rasa muak terhadap Wahabi, kemudian dia bisa berbijak-bijak mencari kebenaran. Pokoknya kalau Wahabi itu harus salah jika dilihat dari kacamata sebagai orang yang anti-anti itu, Wahabi harus salah gitu. Wahabi harus tertuduh dan sebagainya. Ya samalah semuanya. Coba hitung. Idrus Ramli, siapa, Marzuki Mustamar, Islah Barawi, rata-rata orang yang tidak berilmu kalau menurut saya. Ngamuk-ngamuk mereka ini. Kemudian siapa lagi itu, banyaklah tokoh-tokoh anti Wahabi ini ya, Zakka, Sisani itu, siapa lagi, Maulana. Jadi mereka ini adalah kelompok Ruwaibidah menurut saya itu, karena mereka sebenarnya tidak paham apa yang disampaikan ya. Persoalannya misalnya dengan Syafiq Basalama, persoalannya misalnya dengan Wan, persoalannya dengan
Yazid Jawas, Abdul Qadir, ngomongnya itu pokoknya ngomong aja gitu, ditanggapi aja, dilihat kitabnya sendiri, yang dijadikan rujukan kitabnya sendiri. Lalu bagaimana bisa menemukan sebuah kebenaran ya? Nggak bisa lah menemukan kebenaran. Kebenaran itu tidak hanya sekedar, kebenaran itu kalau diteropong dari subjektif itu, dari sikap subjektif, tidak memungkinkan ada kebenaran di depan matanya itu. Kebenaran itu kalau kita objektif, tidak berdiri pihak Aswaja ataupun pihak Wahabi, itu baru ada kebenaran. Tapi kalau sudah berdiri di tengah-tengah pihak, itu tidak akan bisa mendapatkan keadilan. Kalau saya mah orangnya fair aja. Ustadz Adi Hidayat saya katakan, kalau dalam masalah istiwa misalnya, Ustadz Adi Hidayat dia bukan representatif dari Muhammadiyah. Jadi Ustadz Adi Hidayat bukan representatif dari Muhammadiyah, bukan. Ustadz Adi Hidayat itu berangkat dari pemikirannya sebagai seorang dai. Ketika dia menyampaikan paham yang bukan Muhammadiyah, tentu saja tidak bisa kemudian disandarkan bahwa karena dia orang Muhammadiyah, disandarkan bahwa itu adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah bukan seperti itu. Jadi barangkali ini ya dari saya sedikit saja, tidak banyak-banyak, berkaitan dengan ya kelompok Aswaja. Mudah-mudahan Aswaja ini benar-benar berilmu orangnya, karena sampai sekarang saya belum menemukan orang Aswaja yang berilmu ya. Yang ada di YouTuber, yang jadi YouTuber tuh rata-rata si mentah-mentah itu. Kalau dari sisi pemahamannya, standarnya ya standar konyol yang dipakai, bukan pemahaman yang benar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.